mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Wow, alhamdulillah nih Bang, udah puasa ke-19 kita. 19, tinggal 11 hari lagi kita menikmati adanya bulan Ramadan. Biasanya sih semakin mau selesai itu semakin kayak kok sedih cepet bang. Ya gitu. Ramadan udah mau berlalu lagi gitu ya kan. Baru juga memperbaiki diri gitu. Tapi nggak apa-apa, memperbaiki dirinya terus-terusan aja gitu ya kan. Selalu setiap hari selalu ada pergerakan kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Bener nih, ngomong-ngomong mengenai memperbaiki diri nih ya Bang, ada satu hal, mungkin bukan cuma satu sih, ada banyak hal yang belakangan ini menghebohkan kita juga. Dan terjadinya pada saat bulan Ramadan. Bener, ini bukan ini menghebohkan ya, cukup menghebohkan ya, tapi juga membuat kita terkesima juga nih Bang. Wah, ini hal yang viral tapi kontennya positif. Bener. Apa tuh? Jadi ada beberapa fakta menarik loh Tribuners seputar pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama itu berita datangnya dari Times Square, New York. Dia luar negeri jauh ya Bang. Jauh. Ya, apa sih yang terjadi di sana gitu ya kan? Nah, ratusan Muslim Amerika Serikat mengikuti sholat tarawih perdana di Times Square, New York. Jadi ini pertama kalinya. Karena ini perdana ya Bang. Luar biasa tarawih ya. perdana di Times Square, New York pada Sabtu 2 April lalu loh Tribuners. Tarawih diadakan untuk merayakan momentum hari puasa pertama di tahun ini. Selain sholat tarawih, terdapat agenda membagikan 1.500 roti isi atau sandwich gratis kepada orang-orang yang berbuka puasa setelah 16 jam. Luar biasa, 16 jam. Bener, kita di Indonesia 13 jam. Udah kayak lama banget gitu ya Bang, apalagi mereka yang di sana gitu. Iya, luar biasa jam, ya. Dan Rescue, komunitas Muslim selaku pihak penyelenggara acara tersebut mengatakan ia ingin mengenalkan kepada seluruh orang bagaimana wajah Islam yang sesungguhnya. Dengan tarawih di Times Square di jantung kota New York, ia ingin meluruskan kesalahpahaman tentang Islam dan menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang membawa kedamaian. Jadi ada kutipannya juga nih Bang. Kami di sini untuk menjelaskan agama kami kepada semua orang yang tidak tahu apa itu Islam. Islam adalah agama damai, ujarnya. Ini merinding gitu ya. Hangat ya membacanya tuh kayak apa ya? Kayak dikasih kesempatan secara global. Wajah Islam tuh memang wajah damai. Benar, gitu. kita bawa pesan damai gitu Bang. Cuman kan mungkin ada beberapa konflik di luar sana yang memang Islam itu dibawa-bawa jadi tidak baik gitu ya Bang. Ya, dan itu adalah oknum. Tidak wajah Islam yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Ini dari SQ komunitas Islam yang ada di New York yang sudah menyelenggarakan dan berinisiatif untuk sholat tarawih di New York. Times Square itu kan jantung pusat kotanya gitu ya Iya Bang. kan, dan biasa kita lihat begitu banyak hiburan, billboard gitu kan. Dan kali ini diramaikan ratusan umat Muslim dan juga berbagi takjil gitu. Bener Bang, ini dipakai untuk sholat tarawih kayaknya merinding deh. Luar biasa. Selain dari New York, kita akan sedikit jalan-jalan ke Istanbul, Turki. Wow, ini selain New York ada lagi nih ya Bang? Ada. Situs warisan dunia di Istanbul, Turki, Hagia Sophia. Wah, ini memang sudah terkenal ya. Kalau kita bicara soal Turki, pasti kita ingin nih ke sini, ke Hagia Sophia ya. Wajib. Menggelar sholat tarawih pertama setelah 88 tahun pada 2 April lalu. Sholat akan dilaksanakan di Hagia Sophia pada hari Jumat, Sabtu, Minggu selama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Lantas, mengapa butuh hampir 9 dekade untuk mengadakan sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia? Nah, di masjid tapi butuh 9 dekade, hampir ya. Hampir 9 dekade ini karena menurut laporan First Post, Hagia Sophia atau Gereja Kebijaksanaan Suci dibangun oleh Kaisar Bizantium Justinian I
Selesai pada tahun 537, Hagia Sophia dikenal memiliki kubah terbesar di dunia dan berfungsi sebagai gereja Kristen Ortodoks terkemuka selama kurang lebih 900 tahun. Nah, pada tahun 1453, Sultan Ottoman atau Utsmaniyah Mehmed II mengalahkan kekaisaran Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel. Ini kita sejarah. Sejarah nih ya. Siapa yang belajar SKI? Tahu Nah, nih. tahu nih. Ia kemudian memerintahkan pengubahan Hagia Sophia yang saat itu merupakan gereja utama Kristen Ortodoks. Ini menjadi masjid yang menjadikannya simbol kemenangan dari umat muslim pada saat itu. Selama kepemimpinannya itu, bangunan Hagia Sophia diubah menjadi kompleks masjid dengan menambah 4 menara, mimbar hingga mihrab. Nah, gitu Ki. Lebih dari 450 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1922, Republik Sekuler Turki menggantikan Kesultanan Utsmani yang runtuh. Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang dikenal sebagai ideologi sekularis, mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Jadi panjang perjalanannya gitu. Transisi dari gereja ke masjid ke museum. Bener. Dan sekarang kembali lagi fungsinya sebagai masjid di bulan Ramadan ini. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dilaksanakan sholat tarawih setelah 9 dekade, hampir 100 tahun. Bener, jadi mungkin Alhamdulillah. 9 dekade berapa lama sih? 88 tahun gitu ya. Nah, ini pertama kalinya. Pertama kali kita bisa bayangkan betapa bahagianya ya warga Turki, khususnya yang di Istanbul, bisa melaksanakan sholat tarawih di Hagia Sophia. Bener tahun sekali. Ini luar biasa. Ini banyak kejadian gak Bang di luar biasa ya sana. 2022 ini ya, dengan tahun ketiga walaupun kita masih terkendala pandemi COVID-19, tapi tidak menyulut kesemangat kita untuk selalu menyampaikan pesan damai. Bener gitu sekali, sebagai umat bener. Islam khususnya di bulan Ramadan. Nah, bicara tentang bagaimana caranya kita bisa maksimal dalam menyampaikan pesan damai kita sebagai umat Islam dan juga bisa maksimal dengan ibadah-ibadahnya, kita juga harus selalu menjaga apa yang kita harus konsumsi dan tidak konsumsi selama bulan Ramadan, khususnya pada saat berbuka dan sahur gitu. Nah, ada nggak sih Ki, khususnya minuman ya? Bener. Kata orang kan berbukalah dengan yang manis. Tapi apakah semua minuman manis atau semua minuman itu disarankan? Tidak gitu. dong. Oh tidak, berarti ada ya, apa saja sih minuman yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat sahur, khususnya di bulan Ramadan ini? Jadi Tribuners, tidak semua minuman manis itu bisa kita konsumsi selama sahur ya Tribuners. Ini ingat ya, sahur gitu ya. Jadi ada beberapa minuman yang harus kita hindari ketika sahur nih Bang. Iya, kenapa tuh? Jadi yang pertama ada kopi nih ya Tribuners. Kopi itu mengandung kafein yang menyebabkan insomnia dan bisa membuat atau menjadikan kita gelisah. Anxiety. Karena kalau Berdebar-debar orang biasa nggak biasa minum kopi, itu memang jadinya niatnya pengen biar relax, jadinya malah berdebar-debar lagi pun. Kalau kafeinnya berdampak jadi susah tidur, overthinking, cemas, mulai memikirkan hal-hal yang buruk, misalnya kejadian-kejadian di masa lalu yang kurang menyenangkan, itu jadinya dampaknya kurang baik. Benar, gitu. jadi hindarilah ketika sahur nih ya Tribuners. Benar. Lalu yang kedua, hindari juga untuk mengkonsumsi minuman bersoda ketika sahur nih ya. Jadi biasanya minuman bersoda ini mengandung kadar gula yang tinggi yang menyebabkan penambahan berat badan. Jadi bukannya malah sehat gitu ya Bang setelah bulan Ramadan ini, tapi malah gula darahnya tinggi. Gula darah tinggi, berat badan pun meningkat. Bener. Gitu, sehingga aktivitasmu juga nanti jadinya agak terbatas. Bener, gitu. Bang. Padahal soda ini kesenangan saya loh. Tapi jangan sering-sering Bang. Jangan sering Karena ya. mungkin di beberapa kali bincang saat kita Bang dalam podcast itu juga dibahas. Kalau Iya, benar. kadar gula darah kita tinggi itu juga bisa menyebabkan diabetes. Itu yang ngerinya ya Harus Tribuners. dihindari ya Tribuners ya. Selanjutnya, Nah yang selanjutnya ini mungkin agak kontroversi ya ini ya. bener. Ini kadang ada yang boleh, ada yang nggak boleh juga Bang. Kenapa tuh? Ini karena yang ketiga ini adalah jus buah. Lah ya, bukannya Tribuners. bagus. Nah, jus buah diisi dengan gula yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kadar gula darah, itu yang tidak baik. Jadi kalau misalkan buat jus buah ditambah lagi sugar gula, free. jadi harus sugar free.
Selain itu, kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan dehidrasi saat puasa ya Tribuners. Wow, sama juga dengan Tribuners di rumah yang mungkin dehidrasi imannya karena masih ragu dan punya pertanyaan seputar apakah boleh Atau tidak boleh, apakah diizinkan atau tidak diizinkan, apakah bisa atau tidak bisa, untuk beberapa hal yang memang masih menjadi kontroversi di kehidupan kita, khususnya dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sedih Tribuners, kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan Tribuners semua dalam segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa namanya nih? Dian, Oke Kak Dian, udah bulan puasa nih Kak. Ada nggak yang mau kakak tanyakan seputar puasa? apakah menggigit bibir itu dapat membatalkan puasa? Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, hari ini saya akan menjawab pertanyaan apakah menggigit bibir membatalkan puasa. Wah, pertanyaan yang unik ini. Menggigit bibir puasa batal nggak? Nah, jadi menurut saya menggigit bibir selama yang lumrah-lumrah saja tidak membatalkan puasa kita. Ya, karena barangkali ternyata menggigit bibir karena gatal bibirnya, gigit bibirnya tidak jadi masalah. Tetapi jika ada niat lain menarik minat pria begitu, biar lebih menarik begitu. Nah, ini hati-hati. Itu justru dapat menimbulkan dosa ya, karena barangkali menggigit bibir itu bikin seseorang lebih menarik, lebih menggairahkan. Wah, ini hati-hati. Jika niatnya demikian. Tetapi kalau hanya menggigit bibir karena memang ada gatal di bibirnya begitu kan, atau memang sudah kebiasaan begitu, itu saya kira tidak sampai membatalkan puasa. Jadi tergantung niatnya ini, menggigit bibir ini tendensinya apa, maksudnya apa gitu. Nah, saya kira tidak sampai membatalkan puasa. Demikian jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah terjawab lagi nih ya Bang pertanyaan untuk hari ini. Ya, jadi sudah tidak dehidrasi akan pengetahuan lagi. Bener, terjawab nih ya. Terjawab. Nggak ada lagi rasa penasaran. Alhamdulillah. Nah, kita ya penasaran ya Ki, gimana ya rasanya kalau bisa sholat tarawih di Hagia Sophia, di Times Square, pasti aduh seru. Masya Allah. Lebih serunya tuh bukan hanya karena ini di Times Square atau Hagia Sophia ya, tapi kayak ini tuh jejak sejarah gitu. Ini mau menakjubkan gitu ya Bang. Sebuah gerakan yang luar biasa dalam rangka menyebarkan pesan damai di bulan Ramadan sebagai umat Islam. Kayak apa ya istilahnya, memberikan wajah agama Islam tuh memang agama yang damai. Gitu. Ih, luar biasa deh. Seperti sebentar lagi ya Bang kita mendengarkan tausiah yang damai. Damai, tapi sebelum mendengarkan tausiah kayaknya kita harus deh ini mempersiapkan menu buka puasa kita hari ini, karena memang kalau saya ini memang agak panjang prosesnya kalau persiapannya ini gitu. Kenapa nih Bang? Ya karena memang proses pembuatannya tidak sederhana gitu. Karena ini tidak sederhana jadi saya order aja. Oke, sekarang mau nanya nih ya, kira-kira makan apa gitu. Siomay. Jadi tidak mungkin buat sendiri gitu ya Bang. Siomay gitu. Pasti beli nih ya. Pasti beli. Jadi kita juga membantu UMKM. Benar. Ini ada siomay andalan nggak sih? Siomay andalan pasti. Oke, kalau udah andalan pasti enak dong. Iya, ini bukan mereknya andalan ya, tapi ini favorit keluarga gitu. Bener. Nanti dia siomay andalan tuh yang mana gitu. Tapi mungkin bisa jadi inspirasi ya buat Tribuners yang ingin membuka toko siomay, mungkin bisa nih ambil Siomay kredit dari andalan. kita ya. Siomay andalan, boleh tuh kita jadi brand ambassadornya.
Gitu. Berkah Ramadan bikin bisnis baru. Oke, berkah Ramadan somai andalan. Iya, aduh, langsung bungkus ya. Nah, Kalau ada yang pakai, saya langsung kunjungin tuh tokonya. Oke. Bapak pasti nonton PPKM Berkah. Nah, Puasa. Kalau abang makan siomay, Rizky hari ini pengen yang segar kuah. Aduh, yang berkuah. Bener, segar. Apa tuh? Bakso. Wah, ini bakso nih favorit keluarga saya, tapi pada saat Lebaran sih. Tapi jarang loh Bang Rizky menemukan orang yang tidak suka bakso. Siapa sih warga Indonesia Raya ini yang tidak suka bakso? Bener, apalagi bakso Pontianak ya Bang. Aduh, sebenarnya bakso di mana aja gitu ya. Cuman memang ternyata setiap daerah punya ciri khas baksonya Beda-beda. masing-masing. Ada kalau kita kan di Pontianak tuh baksonya ada dengan mie kuning, ada dengan Mie mie tiaw. telur, mie tiaw, ada dengan bihun. Nah, Di luar kalau di luar ada yang pakai bihun. Kita kan awalnya iya nggak benar, bihun. pakai bihun aku pakai bihun Bener. gitu. Ada juga yang pakai lontong. Bener ya di luar. Ada. Beda-beda. Ada juga, ada juga bakso yang gepeng, bakso urat, bakso tenis, bakso beranak, bakso yang isinya pedas, bakso mercon. Jadi luar sekali. biasa. Kalau Kiki bakso apa? Bakso yang biasa aja atau Kalau bakso Rizky apa? sih sukanya kalau tenis kan kebesaran. Mm-mm. Rizky suka bakso yang biasa aja. Berarti yang kecil-kecil ya. Kadang juga sukanya bakso mercon. Dia Aduh. nggak perlu pakai cabai lagi. Gitu. Tapi kan ini buka puasa, jangan sampai Yang pedes-pedes, mengganggu kesehatan kita bener. untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih setelah buka Bener. puasa. Jadi jangan sampai kayak kata orang tuh kesetanan gitu, makan yang pedes. Karena memang jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk gitu Benar ya. sekali. Aduh, nah biar kita selalu dijaga imannya, dijaga takwanya, tidak ada salahnya kalau sebelum buka puasa ini kita akan mendengarkan tausiah seperti biasa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. yang merupakan Ustadz dan Ustazah ke-19 di hari ini, alhamdulillah, yang selalu hadir di PPKM Berkah, merupakan sebuah program spesial Ramadan dari Tribun Pontianak yang hadir setiap hari selama bulan Ramadan pukul 5 sore, tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan yang memberikan kenikmatan kita sehat walafiat, dan semoga saja kita semua mendapat hidayah dan ridhonya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi orang-orang yang diakui menjadi umatnya di yaumil kiamah, serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, peserta dan pemirsa yang ada di studio ataupun ada di rumah. Yang pertama, bahasan kita pada tema kali ini adalah pondok pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Lembaga pondok pesantren ini sudah ada semenjak para wali songo penyebar Islam yang ada di Nusantara ini. Secara spesifik bahwa pondok pesantren ini adalah pondok pesantren ini mempunyai beberapa karakter. Dan ciri-ciri yang terpenting adalah pertama, bahwa pondok pesantren ini mempunyai pengasuh, mempunyai ma'had atau asrama santri, mempunyai musola, dan mengajarkan kitab-kitab klasik serta tahsinul Quran. Pada masa sekarang ini, begitu berkembangnya pesantren, bahkan ada yang mengkategorikannya sebagai pondok pesantren salaf,
ada yang mengatakan, ada yang berpecah bervariasi menjadi pondok pesantren modern. Yang pada prinsipnya adalah mereka ini sama-sama mengajarkan ilmu agama Islam yang berkaitan segala hal yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu fikih, baik itu hadis, baik itu Al-Quran atau tasawuf, dan masih banyak lagi cabang-cabang keilmuan Islam yang ada di dunia pesantren. Namun di bulan Ramadan biasanya kita melihat begitu banyak fenomena, begitu banyak melihat situasi, bisa juga melihat begitu banyak budaya tentang pondok pesantren yang khususnya ada di bulan Ramadan. Tidak hanya di pondok pesantren yang betul, artinya yang betul-betul pondok pesantren, tetapi juga ada misalnya sekolah-sekolah begitu banyak mengadakan pondok pesantren kilat dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana kegiatan di pesantren lah. Kebetulan saya juga ada di pesantren, walaupun tidak lama, hanya beberapa tahun. Kebetulan hampir sebagian pondok pesantren itu di bulan Ramadan pasti melakukan kegiatan yang bernuansa ilmiah, yang bernuansa intelektual, yang bernuansa keagamaan. Di antaranya adalah kajian kitab kuning. Tentu ini akan begitu banyak materi-materinya. Kenapa harus pondok pesantren dan di bulan Ramadan ini juga dipenuhi dengan kajian-kajian keagamaan? Karena jelas bahwa hadis Nabi mengatakan bahwa semua amalan-amalan anak Adam itu diperoleh atau pahalanya untuk dirinya sendiri, tetapi khusus bulan Ramadan dijelaskan itu Allah langsung yang nanti akan memberi pahala, kira-kira begitu. Sehingga amalan-amalan dalam bulan Ramadan, kajian-kajian dalam bulan Ramadan itu luar biasa menjadi sebuah tradisi keilmuan bagi kalangan pesantren. Seperti yang pernah saya jalani misalnya, di pesantren itu setiap pagi, setiap setelah sholat subuh kami biasa tahsin Al-Quran, mengaji Al-Quran, kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam konteks tajwid. Lalu di pagi harinya biasanya pesantren di seluruh Indonesia ini yang seperti salaf ya, yang kholaf insya Allah juga akan sama, melakukan kajian-kajian kitab kuning. Dan memang khusus di Indonesia sebagian besar pesantren itu lebih cenderung kepada beberapa khazanah keilmuan. Yang paling banyak adalah tentang fikih dan tasawuf. Kenapa ini dipilih? Karena memang perkembangan situasi yang ada di dunia sekarang, mobil khusus di Indonesia, itu sangat penting memahami kajian-kajian fikih gitu ya, baik dalam konteks klasik yang kemudian dikiaskan, dicontohkan dalam konteks modern sekarang. Nah, sangat menarik ya, di pesantren ini semuanya terintegrasi. Jadi keilmuannya, pemahamannya, kemudian situasinya, penjagaan dan sebagainya terintegrasi. Ada kiai yang selalu memberikan khazanah keilmuannya, ada kiai juga yang lalu memberikan wejangan, ada kiai yang juga menjaga santrinya. Yang terpenting di dunia pesantren saat ini ya, sebagai pusat kajian keagamaan Islam, yang terpenting itu akhirnya dari semua itu adalah akhlakul karimah, ilmu tinggi gitu ya. Itu akan percuma kalau kemudian tidak berakhlak. Banyak orang pintar tetapi tidak berakhlakul karimah. Itu akan jadi problem. Oleh karena itu, pesantren memberikan tawaran-tawaran di bulan Ramadan dengan kajian-kajiannya. Selain fikih, tasawuf, juga ada akhlak. Nah, ini
semuanya terintegrasi ya, kiai memberikan panutan, kiai memberi contoh, kiai menjadi suri tauladan ya, baik itu dalam segala hal, baik itu dalam keistiqomahan kita dalam beribadah. Tentu kita paham bersama bahwa dijelaskan di bulan Ramadan ini dijelaskanlah futihat jannah, jadi semua pintu surga itu terbuka dan pintu neraka tertutup serta syaitan itu dikerangkeng. Dijelaskan pula bahwa semua amal ibadah yang berhubungan dengan hal-hal yang baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan ganjaran sampai 70%. Wabil khusus dalam konteks mencari ilmu. Nah, ini sudah fi sabilillah. Nah, di pesantren itu semua tradisi-tradisi keilmuan mulai pagi, jadi hampir sama diisi dengan hal-hal yang berbau ibadah. Ya. Jadi kenapa menjadi pusat pendidikan keagamaan, pembelajaran keagamaan? Karena semua hal yang ada di dunia sosial, di dunia kehidupan kita itu semuanya ada di pesantren. Bagaimana kita bertutur kata dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bertutur kata dengan kiai, dengan ustadz, bagaimana kita bertata bicara dengan orang sebaya dan sebagainya. Itu semua dipraktekkan di dunia pesantren. Tentu masih banyak ya hal-hal yang memang sangat positif lagi di dunia pesantren. Yang terpenting bahwa semua ilmu itu ada di pesantren, diajarkan di pesantren. Saya sangat mendukung sekali seumpama pesantren-pesantren itu lebih open minded lagi dalam konteks programnya. Misalnya ada kerjasama misalnya dengan sekolah-sekolah umum, siswa-siswanya kemudian dititipkan di pesantren misalnya. Selain memang santri sendiri, tentu akan berbeda perlakuannya, karena kalau santri itu kan sudah setiap hari kenyang dengan dunia-dunia keagamaan, karena setiap harinya diisi dengan nuansa-nuansa keagamaan, sedangkan mereka yang ada di luar ini tentu masih lebih kurang gitu ya. Oleh karena itu saya berharap ke depan ada lembaga-lembaga sekolah yang bekerja sama dengan dunia-dunia pesantren untuk kemudian memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa-siswanya. Yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kami berharap santri-santri, kami berharap pondok pesantren, kami berharap sekolah-sekolah itu tetap selalu memberikan ruang belajar, ruang mentradisikan mencari ilmu, ruang mempraktekkan keilmuannya di pondok pesantren, sehingga tidak terputus sanad keilmuan kita, tidak terputus kemudian amaliyah dan manfaat bagi seluruh kader muda agama Islam yang menjadi bagian umat Nabi Muhammad. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahil ma'unah ila thoriqil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.